Selamat berjumpa saudara. Kali ini saudara kami ajak untuk mengikuti diskusi ilmiah dengan mengambil topik efisiensi industri. Topik ini sengaja kami angkat karena berkaitan dengan mata kuliah ekonomi industri. Telah hadir di tengah-tengah kami dua pakar ekonomi, yaitu Profesor Dr. Nurimansyah Hasibuan. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Mbak Adri. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Juga beliau adalah peneliti senior pada Pusat Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Kemudian hadir pula Bapak T. Kianwi. Beliau adalah peneliti senior pada PEP LIPI. Pak T dan Pak Nuri, akhir-akhir ini kita mendengar adanya suatu area perdagangan bebas ya Pak ya. Kalau di kawasan ASEAN kita mendengar adanya AFTA, di mana dalam AFTA nanti batasan-batasan negara itu sudah tidak ada lagi, yang berarti tidak ada restriksi-restriksi lagi. Kemudian kita kalau berbicara mengenai perdagangan bebas ini menengok ke belakang, apakah nantinya industri-industri kita itu bisa bersaing di dalam pasar ASEAN itu. Bagaimana Pak T mungkin bisa menjelaskan kinerja daripada industri kita nantinya untuk memasukin pasar ASEAN itu, Pak. Ya. Konsep AFTA, wilayah perdagangan bebas ASEAN ini adalah suatu upaya untuk memungkinkan industri-industri pengolahan di negara ASEAN bisa berkembang dengan lebih baik, lebih pesat dan lebih efisien dengan memanfaatkan peluang dari skala ekonomi yang lebih besar yang terbuka dengan penghapusan rintangan-rintangan yang sebelumnya ada di antara berbagai negara anggota ASEAN ini. Ya. Jadi mungkin skala ekonomi diperbesar kemudian rintangan-rintangan itu dihapuskan ya Pak ya. Betul. Kalau demikian Pak Nuri, mungkin bisa Pak Nuri memberikan suatu konsep. Ya, banyak sebenarnya konsep, tapi saya melihat untuk bersaing itu ada satu kata kunci ya. Ya. Efisiensi. Oh ya Pak. Jadi semua usaha, tidak hanya usaha ekonomi, non ekonomi juga harus efisien ya. Mencoba mengaktualkan dirinya dalam kata itu ya, kata efisiensi. Bahwa saya kira secara nasional juga ya, kita kan diukur juga efisiensi negeri kita melalui misalnya satu unit investasi bisa menghasilkan berapa output atau pendapatan. Semakin kecil yang kita investasi, semakin besar dapat pendapatannya. Wah, ini kan makin efisien. Begitu juga mikronya. Mikro juga bisa juga kita mengingat fungsi produksi ya. Apakah setiap investasi itu bisa mendatangkan increase and return to scale ya. Jadi kalau 1% kita tambah investasi, bisa nggak dapat 5% tambahan output? Wah, itu bagus sekali ya. Tapi kalau 1% investasi dapat 0,5% ya, dia akan bersaing, bertahan pun susah ya. Jadi itu saya kira. Jadi konsep-konsep ini udah kita disiapkan oleh mahasiswa yang belajar dalam ilmu ekonomi.